Shalom. Pesan Tuhan adalah tentang Tuhan memberikan pertambahan. Sepanjang minggu ini kita sudah banyak sekali diberkati dengan firman yang sudah disampaikan setiap pagi. Tentunya ibu bapak yang terus mengikuti pesan ini, khususnya di minggu ini, tentunya sudah banyak sekali mendapatkan hal-hal yang penting mengenai Tuhan berikan pertambahan ini. Saya akan bacakan sekali lagi di Mazmur pasal 115 ayat 14. Saya akan baca satu kali lagi. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan anak-anakmu mengenai berkat Tuhan atas kita dan generasi di bawah kita. Ketika saya mendapatkan pesan ini dan mengikuti apa yang teman-teman kita yang sampaikan di 2 pagi, dan ketika Bapak Gembala menyampaikan pesan ini, ada sesuatu yang terngiang-ngiang mengenai pertambahan ini. Saya berpikir dan bertanya, Tuhan, apakah saya akan mendapatkan pertambahan ini? Bagaimana Tuhan saya bisa mendapatkan pertambahan ini? Itu menjadi suatu pergumulan yang akan saya bagikan di pagi hari ini. Apakah saya akan mendapatkan janji Tuhan ini? Kita sudah tahu dan kita sudah mengerti bahwa ternyata pertambahan ini ada suatu hal yang dirancangkan Tuhan dari awalnya. Ketika Tuhan ingin anak-anaknya terus ditambah-tambahkan dalam segala sesuatu hal. Dan ini menyangkut juga benih. Benih yang harus ditaburkan. Benih yang harus dikandung. Tapi juga benih yang harus dilahirkan. Nah, ini yang menjadi satu pergumulan, dan ketika saya mendapatkan pesan ini, Tuhan, apakah saya bisa melahirkan benih ini? Firman ini yang sudah Tuhan berikan pada saya, apakah saya bisa mendapatkannya? Apa saya bisa melakukannya? Seperti yang Tuhan sudah berikan. Ada benih. Dan saya mendapatkan bahwa pergumulan ini menyangkut apa yang Bapak Gembala sudah sampaikan sekilas tentang Matius pasal 13 ayat 20 sampai 23. Mari kita akan bacakan, kita akan perhatikan ada beberapa hal di sini yang sangat penting yang berhubungan dengan pertambahan ini. Matius pasal 13 ayat 20 sampai 23. Di situ katakan, ada benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ada orang yang mendengar firman. Jadi ini mengenai firman, mengenai janji Tuhan pada kita. Dan sehingga menerimanya dengan gembira. Harus dilanjutkan, ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, sebelum ayat ini, itu katakan ada benih yang ditabur di pinggir jalan dan langsung mati. Menurut saya ini konteksnya yang Tuhan pesankan minggu ini bukan hal itu, karena di sini ada pertambahan. Kalau ada pertambahan berarti sebenarnya sudah ada basis, sudah ada dasar, sudah ada benih yang ditanam. Jadi bukan benih yang langsung mati. Tetapi ini mengenai yang kedua atau ketiga dan selanjutnya, ada jenis benih-benih yang ditaburkan, dan di sini dikatakan benih ini tumbuh sebentar saja, sudah tumbuh, sudah ada benihnya, sudah mulai menghasilkan, sudah mulai bertambah. Tetapi dikatakan apabila datang, nah ini ibu bapak bisa dicatat poin ini, ada datang penindasan atau penganiayaan karena firman, karena janji Tuhan itu, orang itu pun segera murtad atau tidak mendapatkan janji Tuhan itu. Di ayat 21 dikatakan ada penindasan, ada penganiayaan. Nah, tetapi di ayat 23, atau saya akan bacakan ayat sebelumnya, di situ katakan ada hal lain yang membuat benih itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena di situ dikatakan ada benih yang ditaburkan juga, tapi benih itu di ayat 22 dikatakan di tengah semak duri. Orang yang mendengar firman itu, nah ini catat juga ini, kekhawatiran
dunia, ada kekhawatiran yang menghimpit. Tipu daya, kekayaan menghimpit. Ada sesuatu yang menghimpit. Sehingga benih itu tumbuh dan tidak berbuah juga. Sudah tumbuh, tetapi tidak berbuah. Tidak menghasilkan pertambahan dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa perhatikan di ayat 23 dikatakan, tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik. Nah, di sini bisa catat kembali, ada satu poin yang sangat penting. Orang yang mendengar firman itu, seperti kita sedang mendengarkan pesan Tuhan ini, dan Tuhan katakan, ini firmanku yang mengatakan aku akan menambahkan pertambahan. Dan itu suatu yang memang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Mengerti, dan karena itu ia berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman itu bertumbuh, firman itu hidup dalam kita. Nah, ini ada satu yang menarik ketika saya merenungkan. Ternyata ada yang membuat benih itu tidak menghasilkan. Benih itu tidak dilahirkan, menghasilkan kelahiran maksudnya. Jadi tentang kekhawatiran, tentang tipu daya, itu menghambat benih itu untuk menghasilkan. Ada penindasan, ada penganiayaan. Tetapi ada hal juga yang membuat benih itu bisa tumbuh dengan baik. Dan kita bisa menerima firman itu dan mengalami pertambahan itu, yaitu ketika kita mendengar dan mengerti. Kata mengerti di sini adalah bukan yada atau bukan gnosko, tapi mengerti dalam arti pemahaman. Atau bahasa Inggrisnya sebutnya understand. Jadi mengerti secara rasio, mengerti secara pengertian. Nah, kita akan lihat bahwa hal-hal ini bisa nantinya ada hal-hal yang menghambat. Nanti saya akan berikan data-datanya dan ini juga sudah sangat terbuka di internet. Yang pertama yang saya ingin bagikan, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan ini, firman Tuhan ini, tentang pertambahan ini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan akan berikan pertambahan. Percaya menyangkut iman. Iman ialah dasar dari sesuatu yang kita percayai bahwa Tuhan akan berikan. Tapi tadi dikatakan ada kekhawatiran, ada tipu daya yang menghimpit. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, apakah kita juga harus menambahkan iman agar kita bisa mendapatkan pertambahan yang Tuhan janjikan itu? Saya coba cari, apa yang iman itu bisa ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita dari kekhawatiran, dari tipu daya. Tipu daya bisa dari sebutan tadi keuangan, hal-hal jasmani, bisa juga dari iblis yang menipu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya bahwa kita akan mendapatkannya. Lukas pasal 17 ayat 5 dikatakan di situ, ketika murid-murid Tuhan sama-sama takut, sama-sama tidak bisa, sama-sama merasa imannya belum sampai. Di situ murid-murid Tuhan berkata pada Tuhan. Lalu kata ayat ke-5 dan ke-6, Lukas 17, katakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, meminta tambahan iman. Kita tahu, bila kita sudah mengerti, iman ada yang disebut no faith, yang disebut tidak beriman. Di sini bukan mengenai hal itu, karena kita sudah ada iman. Tapi iman yang ada itu mungkin small faith, iman yang kecil. Yang ketika murid Yesus katakan, Tuhan tambahkan lagi iman itu. Supaya apa? Supaya menjadi great faith. Supaya jadi iman yang besar, tambahkan lagi iman itu. Meskipun Yesus menjawab dalam konteks ini, hanya sebiji sesawi saja cukup, Tuhan Yesus bilang. Tapi kita sadar bahwa sebiji sesawi pun kita belum sampai. Kita masih perlu menambahkan iman. Mengapa? Karena masih ada kekhawatiran. Masih ada tipu daya yang kita terima. Di 2 Tesalonika, pasal 1-3, situ juga katakan, kalau iman itu bisa ditambahkan. 2 Tesalonika, pasal 1 ayat 3 dikatakan, ini Paulus yang menuliskan pada jemaat Tesalonika, kami wajib selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian.
Karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antaramu. Katakan di sini, imanmu makin bertambah. Jika saya merenungkan, benar, kita harus menambahkan iman kita untuk mendapatkan pertambahan dari Tuhan. Mengapa? Kalau kita imannya lemah, kalau kita tidak percaya akan janji Tuhan itu, maka pertambahan itu tidak akan terjadi. Dalam 2 Tesalonika ini, dalam terjemahannya dikatakan, tambahkanlah imanmu itu, karena imanmu makin bertambah, disebut greatly enlarged. Jadi diperbesar, ditambah lagi, semakin lama makin besar. Ditambahkan, supaya menjadi besar imannya. Dan nanti, Ibu Bapak bisa baca juga di Roma pasal 5 ayat 1, di situ iman itu harus ditambahkan. Jadi yang pertama, kita harus miliki iman dahulu. Dan iman ini harus bertambah. Iman yang harus ditambah-tambahkan. Karena kalau iman ini tidak bertambah, maka kekhawatiran, maka tipu daya itu akan menghimpit kita. Ketakutan itu akan menghimpit kita. Sehingga kita tidak akan mendapatkan janji Tuhan. Karena dikatakan, tanpa iman, manusia tidak akan berkenan pada Tuhan. Itu yang pertama, yang saya dapatkan, iman harus tambah-tambahkan untuk bisa mendapatkan pertambahan dari Tuhan. Yang kedua, itu dikatakan, mengapa atau bagaimana benih itu bisa menghasilkan, bisa bertambah, bisa bertumbuh, bisa menghasilkan, bisa melahirkan ketika kita mendengar dan mengerti. Mendengar firman, mengerti firman. Dan yang kedua, kita harus mendengar dan mengerti bahwa Tuhan akan berikan pertambahan. Mendengar firman, itu adalah basis iman kita. Ketika kita mendengar firman, iman tumbuh. Iman ditambahkan. Dan mengerti. Menarik sekali ketika saya merenungkan apakah saya harus mengerti dulu Tuhan. Bahwa Tuhan benar akan berikan pertambahan dalam hidup saya. Di sini, mengerti dikatakan understand. Mengerti dengan otak kita, dengan rasio kita. Suatu yang harus kita miliki, yaitu bahwa kita memiliki suatu penilaian akan firman Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan. Suatu kesadaran bahwa firman Tuhan iya dan amin. Mengapa harus demikian? Kita akan lihat di Daniel pasal 12 ayat 4. Ketika Daniel mendapatkan pernyataan firman dari Tuhan, jadi katakan, Daniel, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan bertambah. Sekarang, zaman sekarang ini, pengetahuan begitu luas diberikan di mana-mana, terutama di internet. Dan pengetahuan ini akan membuat kita bisa harusnya menyadari bahwa Tuhan akan berikan kita pertambahan. Tetapi ketika pengetahuan ini tidak kita sadari atau kita salah menafsirkannya, bisa terjadi hal yang sebaliknya. Saya berikan contoh, ini berdasarkan data yang saya baca juga. Lewat internet juga, dari surat kabar, bahwa dunia ini sekarang selain mengalami COVID-19 yang baru kita lalui, dan sekarang juga masih ada beberapa lagi, juga dikatakan bahwa dunia sekarang sedang mengalami yang namanya energy crisis atau krisis energi. Dan ada krisis pangan. Yang dikatakan, hal ini saya bukan menakut-nakuti, ini data yang saya sampaikan dan Ibu Bapak bisa cek. Bahkan beberapa pejabat di Indonesia yang berkepentingan pun sudah menyampaikannya, bahwa sekarang ini energi sedang krisis. Kita bisa lihat bahwa minyak atau BBM itu sekarang sudah menyentuh level $100 per barrel. Sedangkan kita tahu, waktu COVID itu sempat menyentuh minus, bukan nol, minus
Mbak silahkan cek. Saya waktu itu sempat terkaget-kaget kalau minyak waktu itu atau BBM sempat menyentuh angka minus. Tetapi sekarang melonjak ke 100 per barrel. Belum selesai, minyak kelapa sawit. Ibu Bapak mungkin sudah tahu ada kelangkaan di negeri kita mengenai minyak sawit. Tapi tahukah atau pernahkah mengecek bahwa dunia juga sedang krisis minyak kelapa sawit ini? Bahkan negara-negara sekarang sedang meminta-minta kepada Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak untuk mengekspor. Dan kita tahu pemerintah kita menahan. Supaya kenapa? Supaya rakyat masih bisa dapat minyak. Tetapi permintaannya begitu besar. Begitu besar karena apa? Karena krisis minyak. Masih banyak, apalagi saya catat di sini. Ada yang disebut gandum atau makanan. Dengan perang yang terjadi, Ukraina dan Rusia, Ukraina salah satu penghasil gandum terbesar, termasuk Rusia. Dan sekarang sedang kekurangan gandum, makanan pokok. Beras, dikatakan India sekarang akan mulai menutup ekspornya sebagai penghasil, salah satu penghasil beras terbesar dunia. Dia sudah mulai akan menutup ekspornya. Mengapa? Karena akan berkekurangan dalam hal beras. Nah, ini bukan menakut-nakuti, ini satu data yang saya dapatkan ketika kita memikirkan itu dan kita menjadi khawatir. Tuhan katakan, kekhawatiran, ketidakmengertian tidak akan membuat kita mendapatkan penambahan. Apakah kita masih punya iman bahwa Tuhan akan tetap berikan pada kita penambahan? Saya percaya, ya dan amin. Mengapa? Karena kemurahan Tuhan sedang ada pada bangsa Indonesia, tempat kita tinggal di sini. Saya kemarin baca, Indonesia masih mengalami pertumbuhan 5% tahun ini, bahkan katanya bisa lebih sedikit. Ibu Bapak tahu, Sri Lanka sekarang sudah kolaps. Suatu negara yang kolaps ekonominya. Bahkan beberapa negara mandek, tidak tumbuh sama sekali. Amerika kemarin baru menaikkan 7,5 basis poin, 0,75%. Salah satu kenaikan suku bunga terbesar yang dilakukan. Dan itu akan sangat berdampak kepada yang lain. Jadi kalau kita perhatikan dunia ini, semua kelihatannya tidak membaik. Tetapi Tuhan sudah katakan hal itu dalam firman Tuhan. Kita lihat di Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8. Matius pasal 24 ayat 6-8. Jangan membuat hal ini menjadi kita takut. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetap semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semuanya akan terjadi. Secara rasio, kita bisa melihat, kita bisa menilai, dan kita harus bisa membedakan. Ketika Daniel mendapatkan pesan Tuhan, yang tadi itu yang di Daniel 12 ayat 4, dan pewahyuan lain, itu dinyatakan Tuhan dibukakan satu demi satu dalam sejarah dicatat ketika Nebukadnezar bermimpi tentang patung yang hebat, yang kuat, yang kemudian terpecah-pecah. Banyak penafsir mengatakan itu sudah terjadi ketika zaman Alexander Agung, di mana kerajaannya terpecah menjadi 4 dan itu sudah digenapi. Itu karena ada pemahaman, ada suatu penilaian, ada suatu kesadaran, suatu pengertian apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan sudah sampaikan pada kita, semuanya ini harus terjadi. Tetapi apakah kita harus khawatir? Apa kita harus takut dengan keadaan ini? Tuhan katakan, janji Tuhan ialah ya dan amin. Kalau Tuhan katakan aku akan memberikan pertambahan, akan terjadi pertambahan. Di mana iman itu berperan sangat penting. Apakah kita mengiyakan atau kita menghimpit iman itu supaya iman itu tidak bisa menerimanya. Banyak hal yang lain yang terjadi, tapi Ibu Bapak bisa cek saja. Tetapi intinya di sini adalah kita harus lebih mendengarkan firman dan mengerti firman atas semua situasi yang terjadi ini. Dan jangan biarkan situasi itu menghimpit dan mematikan iman kita. Itu yang kedua.
Jadi kita harus mendengar dan mengerti, bukan masa bodoh, tapi harus mendengar dan mengerti apa yang terjadi. Dan Tuhan akan tambah-tambahkan. Yang ketiga, ini adalah mengenai kasih karunia. Oh ya, tadi mengenai Indonesia, saya katakan bahwa Tuhan sedang bermurah hati pada Indonesia. Karena kalau Ibu Bapak perhatikan, semua mata dunia sedang tertuju kepada Indonesia. Ibu Bapak bisa perhatikan, dunia sekarang sedang beralih energi ini kepada listrik. Semua dunia sedang menggalakkan ke mobil listrik, kendaraan listrik. Dan tahukah Ibu Saudara, kalau di Indonesia itu ternyata banyak sekali sumber yang disebut dengan tanah jarang atau rare earth. Itu hanya dimiliki oleh China yang terbesar dan negara lain kecil sekali. Dan Indonesia ternyata melimpah, sangat melimpah. Dan itu menjadi blessing, menjadi berkat untuk kita semua. Kita harus terus doakan pemerintah kita supaya kita juga dipelihara Tuhan dan terus tambah-tambahkan dalam segala keadaan. Ini adalah satu blessing untuk negara kita. Yang ketiga, kita harus minta kasih karunia lagi agar Tuhan berikan pertambahan. Kasih karunia ditambah-tambahkan. Apakah kasih karunia bisa ditambah-tambahkan? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Kita bisa minta kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan lihat di 2 Korintus. Kita akan baca pasal 2 Korintus pasal 1 ayat 15 dahulu. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia bisa ditambah-tambahkan. Di situ katakan 2 Korintus 1 pasal 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu. Ini Paulus yang berkata pada jemaat Korintus, dia rindu untuk mengunjungi. Dikatakan di sini supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kali. Bisa dapat 2 kali kasih karunia itu. Di pasal 14 dikatakan, ayat 14, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Pada hari Tuhan, kita akan bermegah. Di 1 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, kasih karunia sekali lagi, atau disebut kasih karunia yang berlimpah. Berlimpah. Kalau berlimpah artinya ditambahkan. Sehingga meluber, sehingga berlimpah. Itu yang harus kita minta pada Tuhan. Tambah-tambahkan lagi. Kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Tambah-tambahkan lagi. Karena ketika kasih karunia ini melimpah, maka di 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera. Ini kelihatannya satu paket. Satu kesatuan. Ada kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Yang menarik di sini, pengenalan di sini bukan pengenalan ilmu pengetahuan. Kalau yang tadi, pengenalan akan situasi apa yang terjadi dalam dunia ini, apa yang ada sekeliling kita, itu menyangkut rasio atau pengenalan akan pengertian pemahaman. Tetapi di sini, pengenalan untuk mendapatkan kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah, yang banyak, yang double, itu pengenalan dalam arti ginosko, dalam arti mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan, bukan pengetahuan, tapi satu pengenalan yang mendalam. Ketika kasih karunia dan damai sejahtera melimpah, ditambah-tambahkan oleh kita, oleh apa? Oleh pengenalan, karena kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, mengenal Yesus, itu akan terus melimpah, meluap atas hidup kita. Ketika 3 hal ini saya renungkan, ternyata iman harus ditambah-tambahkan. Pengetahuan harus ditambah-tambahkan. Kasih karunia, minta ditambah-tambahkan. Damai sejahtera, minta ditambah-tambahkan. Dan Ibu Bapak bisa perhatikan, iman, kasih karunia, damai sejahtera, itu tidak bisa dibeli. Itu tidak bisa dibeli. Bapak banyak pun uang kita, Bapak banyak pun harta kita, iman, kasih karunia, damai sejahtera, itu hanya
Karena pengenalan akan Tuhan kita, Tuhan yang berikan. Oleh karena itu Tuhan akan tambahkan lagi. Ditambah pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan akan bahwa Tuhan akan menggenapi setiap perkataan Tuhan ketika kita punya iman. Iman kita terus bertambah dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, ini 3 hal yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, tambahkanlah iman. Jangan sampai semua apa yang terjadi di dunia ini membuat hati kita ciut, hati kita khawatir, hati kita takut. Karena saya percaya, ketika saya pun mendapatkan pesan ini, saya pun bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya akan mendapatkan pertambahan ini? Dan Tuhan katakan, ya, selama imanmu terus bertambah, selama kasih karunia Tuhan terus bertambah, damai sejahtera Tuhan terus bertambah, dan pengetahuan, pengertian ditambahkan juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.